Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 oleh Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Hal itu menyusul kemenangan atas Yaman di Piala Asia. Kemenangan didapat Timnas Indonesia U17 saat bersua Yaman pada matchday kedua grup C Piala Asia U17, Senin, 7 April 2025. Malam waktu Indonesia Barat. RI menang telak 4-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Evandra Florasta jadi bintang Timnas Indonesia U17 lewat sumbangan 2 golnya. 2 gol Indonesia lainnya dicetak Zahabi Goli dan Fadli Alberto, sementara Yaman hanya bisa membalas via gol penalti Mohamed Al-Garash. Ini menjadi kemenangan kedua Indonesia di Piala Asia U17 2025 usai mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada matchday pertama. Pasukan Nova Arianto memuncaki klasemen grup C dengan 6 poin. Hasil tersebut memastikan Indonesia mengamankan tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta CS jadi wakil ASEAN pertama yang lolos ke babak gugur. Keberhasilan mengunci tiket ke perempat final Piala Asia membuat Indonesia mengamankan tempat ke Piala Dunia U17. 2 tim teratas grup yang lolos ke 8 besar Piala Asia memang dipastikan melaju otomatis ke Piala Dunia. AFC mengumumkan keberhasilan Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 usai kemenangan atas Yaman. Ini menjadi kali kedua RI tampil di pentas dunia setelah pada edisi sebelumnya menjadi tuan rumah. Indonesia memastikan tempat mereka di babak sistem gugur Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 dengan kemenangan 4-1 atas Yaman dalam pertandingan grup C yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal pada hari Senin, tulis AFC di laman resminya. Kemenangan ini, yang diraih setelah menang 1-0 atas Republik Korea, berarti mereka juga akan berlaga di Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025. Jelasnya, duel seru Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 pada matchday kedua grup C tersaji di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin, 7 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Zahabi Goli, 15, Fadli Alberto, 25, dan Evandra Florasta, 87, P dan 89. Sementara itu, Yaman U17 hanya bisa balas 1 gol. Gol sematawayang itu dicetak oleh Mohamed Al-Garash pada menit ke-52. Hasil ini membuat peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 terbuka lebar karena kini menempati puncak klasemen sementara grup C. Babak pertama, Timnas Indonesia U17 langsung intens tebar serangan. Salah satu serangan dilancarkan Zahabi Goli pada menit ketiga. Sayangnya, dia sudah terjebak offside. Pada menit ke-9, Timnas Indonesia U17 berhasil jebol gawang Yaman U17 lewat kerjasama apik Evandra Floresta dengan Mirza Firjatullah. Sayangnya, gol Mirza dianulir karena sudah terjebak offside. Pada menit ke-15, Garuda Asia akhirnya buka keunggulan. Gol dicetak oleh Zahabi Goli lewat tendangan ciamiknya dari luar kotak penalti usai dapat umpan lambung. Timnas Indonesia U17 unggul 1-0. Selang 10 menit kemudian, Timnas Indonesia U17 sukses gandakan keunggulan. Kali ini, gol dicetak oleh Fadli Alberto lewat sundulannya usai menyambar umpan dari Zahabi Goli. Bola pun tak mampu dihalau kiper Yaman U17, Omar Anwar Atwi. Skor berubah menjadi 2-0. Tertinggal jauh, Yaman U17 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan, tetapi usaha demi usaha mereka terus gagal berbuah manis karena penyelamatan ciamik yang dilakukan Dava Al-Ghasemi. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir laga babak pertama.
skuad Garuda Asia unggul 2-0. Babak kedua, nasib malang menimpa timnas Indonesia U17 di awal babak kedua. Sang kapten, Iputu Apriawan lakukan kesalahan saat mencegah pergerakan Kareem Abdulatif di kotak terlarang. Alhasil, Yaman U17 mendapat hadiah penalti. Mohamed Al-Garash pun maju sebagai Algojo. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membuat Yaman U17 memperkecil ketinggalan jadi 1-2 di menit ke-52. Yaman U17 makin intens tebar serangan setelah itu. Beruntung, Dava Al-Ghasemi tampil sigap kembali sehingga berhasil menangkap bola-bola serangan lawan. Skuad Garuda Asia juga tak tinggal diam dengan sesekali lempar serangan ke gawang lawan. Tetapi, pemain di pertahanan Yaman U17 tampil lebih solid kali ini sehingga setiap serangan terus gagal berbuah gol. Pelanggaran keras dilakukan Muhammad Al-Garash pada menit ke-75. Tetapi, dia tak diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Pengadil lapangan hanya memberi tendangan bebas kepada skuad Garuda Asia di dekat kotak penalti. Tetapi, tendangan Fabio Ascairawan gagal berbuah manis. Pada menit ke-85, timnas Indonesia U17 dapat hadiah penalti usai Raffi Rashid dijatuhkan Omar Anwar Atwi di kotak terlarang. Evandra Forasta pun maju sebagai eksekutor. Hasilnya, Evandra berhasil jalankan perannya dengan baik hingga membawa timnas Indonesia U17 unggul 3-1. Selang 2 menit kemudian, Evandra Forasta kembali jebol gawang Yaman U17. Kali ini, gol tercipta dari serangan balik cepat Garuda Asia. Jos Holong pun memberi umpan ciamik kepada Evandra yang kemudian lepas tendangan keras ke gawang Yaman U17. Bola sempat ditepis kiper Yaman U17, tetapi bola rebound langsung disambar Evandra hingga jadi gol. Di 7 menit tambahan waktu pada babak kedua, Garuda Asia terus tampil apik. Mereka pun mempertahankan keunggulan 4-1 hingga akhir laga. Berikut susunan pemain timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17, Dava Al-Ghasemi, Fabio Ascairawan, Iputu Apriawan, Muhammad Al-Ghazani, Matthew Ryan Baker, Daniel Alfredo, Evandra Forasta, Nazriel Alvaro Syahdan, Muhammad Zahabi Goli, Fadli Alberto Hengga, Muhammad Mirza Fijatullah. Cadangan, Randy Razzaku Mohtar, Dava Zaidan El Fikri, Ida Bagus Pramana, Fandi Ahmad Muzaki, Muhammad Aldian Syah Taher, Ilham Romadona, Raffi Rashid, Fardan Faras, Putu Ekayana, Jos Holong Junior, Faaris Nur Hidayat, Muhammad Raka. Pelatih, Nova Arianto. Timnas Yaman U17, Omar Anwar Atwi, Muhammad Noman Al-Raawi, Muhammad Wahib Al-Garash, Aiman Muhammad Abdurrab, Kareem Hamdi Abdulatif, Ahmed Abdul Al-Jedi, Ahmed Nasser Sheikh, Ali Nasser Dalio, Muhammad Ali Abdullah, Wesam Fuad Al-Asbahi. Cadangan, Muntasir Abdul Kader Galeb, Akram Ibrahim Katei, Abdullah Ahmed Syed, Esam Obaid Al-Sakaf, Madian Muhammad Al-War, Tamer Hamid A. Shaleli, Ahmed Talal Syed, Amgad Hasan Zaid, Sailan Bashir Sailan, Yuner Salem Sheikh, Sakar Nasser Muhammad, Anas Salem Aldo. Pelatih, Samer Muhammad Saleh.